Pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya akan membacakan panggilan berbakti Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita akan bersama-sama nyanyikan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan untuk ibadah kami ini Tuhan. Dan setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Panggilan memberi terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan Betapa Hatiku. Sebelumnya, untuk info, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dan dikirim ke rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama menyanyikan pujian Betapa Hatiku.
Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sudah memberikan persembahan, dan persembahan ini boleh berguna untuk Gereja Baptis Mekarsari ini Tuhan, untuk setiap program-program yang ada. Dan kami serahkan seluruh persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan nyanyikan pujian Dia Sanggup. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema berakar dan menjadi kuat. Diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami sudah mempersembahkan kesembahan kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, saatnya kami mendengar suara-Mu. Sebab itu Tuhan, kuasai tiap hati dan pikiran kami, supaya sungguh kami boleh mendengar firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi milik hidup kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, untuk kami mampu menyampaikan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen bagaikan sebuah pohon. Pohon itu terus berakar, hidup, dan semakin hari semakin bertambah kuat. Kita
Lihat satu contoh pohon beringin. Pohon yang terkenal, yang tidak asing lagi bagi kita. Pohon itu menjadi pohon yang sangat kuat, yang tidak mudah roboh oleh angin, oleh badai, oleh karena dia memiliki akar yang banyak. Akar yang terus menancap ke dalam tanah. Bahkan dari dahan yang di atas pun keluar akar yang terus menjulur ke bawah dan menancap ke tanah. Itu sebabnya pohon beringin menjadi pohon yang sangat kuat, terkenal kekuatannya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita perlu berakar di dalam Kristus. Firman Tuhan tadi berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan kepada mereka supaya jemaat di Kolose bisa berakar. Berakar di dalam Dia, yaitu Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dibangun di dalam Dia. Di dalam Kristus Yesus. Tiap-tiap orang percaya, setiap orang Kristen, Rasul Paulus ingin supaya hidupnya berakar di dalam Yesus. Dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya menjadi kuat. Matius 7, firman Tuhan demikian katanya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus Kristus sendiri berkata melalui Injil Matius ini, bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan, dia digambarkan sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu, sehingga kekuatannya luar biasa. Pada saat badai datang, rumah itu tetap kokoh. Beda dengan rumah yang dibangun di atas pasir, di mana kalau badai datang, dia akan hanyut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita masing-masing, orang-orang yang percaya, dapat hidup berakar di dalam Yesus, dibangun di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tiap-tiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen perlu hidup di dalam Kristus, perlu berakar di dalam Kristus, perlu dibangun di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Setiap
orang yang percaya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi berkata, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, menerima Yesus tidak sama dengan menerima barang. Menerima Yesus tidak sama dengan menerima benda mati. Kalau saat kita menerima benda mati, menerima barang, menerima paket, kita berkuasa menggunakan benda itu, mengatur benda itu, memakai benda itu. Tapi tidak demikian pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus akan masuk di dalam kehidupan kita dan Dialah, Yesuslah yang akan mengatur hidup kita. Tetapi yang terjadi, kebanyakan orang, umumnya orang ingin mengatur Yesus. Seperti mengatur barang. Orang ingin menguasai Yesus seperti menguasai barang. Dan itu menyebabkan orang-orang yang demikian menjadi orang yang tidak kuat. Menjadi orang yang tidak kuat. Karena hidupnya tidak menyatu di dalam Yesus. Hidupnya tidak berada di dalam Yesus. Hidupnya tidak berakar di dalam Yesus. Hidupnya tidak dibangun di atas batu karang Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang perlu kita perhatikan bersama. Pada saat kita ingin menjadi orang yang kuat, kita perlu berakar di dalam Yesus. Kita perlu dibangun di atas batu karang Yesus Kristus. Kita perlu hidup di dalam Yesus Kristus. Kita harus mau rela hidup kita diatur oleh Yesus. Bukan kita yang mengatur Yesus. Itu yang seharusnya terjadi kalau kita ingin menjadi orang yang kuat. Yang kedua, orang Kristen itu perlu bertumbuh. Pohon itu juga terus bertumbuh. Semakin hari pohon itu akan menjadi semakin kuat. Karena dia terus berakar, dia terus hidup, dia terus bertumbuh. Semakin lama semakin membesar. Itu pohon. Berbeda dengan pohon ini. Ini pohon plastik yang tidak berakar. Itu sebabnya pohon ini tidak menjadi kuat. Tidak bisa bertumbuh. 10 tahun ini ditaruh akan tetap seperti ini. Tidak bertumbuh karena dia tidak ada akarnya. Dia tidak hidup. Saudara, jangan menjadi orang Kristen seperti pohon plastik. Mari kita menjadi pohon, orang Kristen seperti pohon beringin tadi, yang semakin hari semakin kuat karena akarnya semakin hari semakin banyak, menancap ke tanah, bertumbuh semakin hari semakin besar. Kehidupan kita sebagai orang percaya harus semakin kuat, harus semakin bertumbuh, harus menjadi semakin dewasa.
Firman Tuhan di dalam kitab Efesus berkata demikian. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita supaya masing-masing kita bertumbuh di dalam iman. Jangan lagi menjadi Kristen anak-anak, tetapi menjadi Kristen yang dewasa. Jangan lagi kita menjadi orang percaya yang kekanak-kanakan, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Mengapa? Karena anak-anak itu mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Anak-anak itu mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Tetapi kalau kita menjadi orang yang dewasa, kita memiliki daya pikir yang lebih, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh orang lain. Karena kita menjadi orang yang dewasa, kita bisa menjadi kuat. Firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi hal bertumbuh ini diperintahkan oleh Tuhan. Jangan mandek. Jangan jadi orang Kristen yang mandek, yang tidak bertumbuh. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, tapi apakah iman kita bertumbuh? Apakah kita menjadi orang Kristen yang kuat? Kalau kita mampu menjadi orang Kristen yang kuat, itu berarti kita bertumbuh di dalam iman. Firman Tuhan tadi berkata, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada minggu yang pertama bulan ini saya mengatakan bahwa salah satu untuk menjadi kuat di dalam Tuhan adalah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenalilah Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini Tuhan juga berkata kepada kita, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan dalam Yesus Kristus. Kita bisa menjadi kuat kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang terus bertumbuh. Mari kita kenali Tuhan kita dengan baik. Ada satu kisah yang baru saja terjadi di Jawa Timur. Saya menonton ini di acara Aiman di program Kompas TV. Ada di daerah Jawa Timur, ada satu keluarga yang menjual harta miliknya di bawah harga normal. Katanya kalau rumah itu dijual beserta dengan tanah itu seharga yang umum 150 juta. Tetapi dia jual 30 juta saja. Mengapa? Karena orang itu harus buru-buru pergi daerah itu, pergi ke pesantren di Malang, karena kiamat akan segera datang. Menurut pengajaran yang dia terima.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengajaran yang tidak benar. Orang yang memiliki iman yang tidak kuat bisa terjadi seperti itu. Sebab itu mari kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Dan untuk dapat menjadi orang Kristen yang kuat, kita perlu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Kita perlu dibangun di atas Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Kita harus tetap hidup di dalam Yesus, dan kita harus terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya terus menolong kami, mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang terus berakar dalam Yesus. Terus dibangun di atas batu karang Yesus Kristus. Terus hidup di dalam Yesus Kristus. Dan terus dapat menjadi orang-orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bapa, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami tidak dapat berbuat banyak tanpa Tuhan. Sebab itu Tuhan tolonglah masing-masing kami, untuk kami dapat melakukan firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terberkati, dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita akan bersama-sama menanggapi firman Tuhan dengan satu pujian karya terbesar. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati, menolong, memimpin ibadah kami pagi ini. Kami berdoa bersama-sama pagi ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dengan hikmat bijaksana. Berkati para tenaga medis untuk mampu menangani virus ini dengan segera, supaya virus ini segera berakhir dari negara kami Indonesia. Berkati dengan obat yang tepat untuk para pasien. Berkati juga
dengan obat-obatan untuk menangkal virus ini dari bumi Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan memberkati kepengurusan BPN GGBI, Bamusnas, Yayasan Baptis Indonesia, dan juga Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Berkati mereka Tuhan, supaya sungguh-sungguh mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan bebankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mubes yang tertunda. Kiranya Tuhan berkati supaya mubes ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlampau lama lagi. Kami juga berdoa untuk BPD Jabatara. Tuhan terus menolong berkati kepengurusannya. Tuhan berkati untuk program dan juga anggarannya. Kami mohon biarlah kiranya BPD ini sungguh-sungguh dapat menjadi alat pemersatu bagi gereja-gereja yang ada di wilayah Jabatara. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk gerejamu, Gereja Baptis Mekarsari. Kami bersyukur Tuhan sudah memulai pekerjaanmu di tempat ini. Tuhan kiranya terus akan melaksanakan, mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Supaya terus ada kerjasama yang baik di antara seluruh jemaat. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk rencana renovasi tempat ibadah ini. Tuhan berkati panitia pelaksana, berkati setiap orang yang akan mengerjakan. Bahkan Tuhan berkati dan cukupkan dana yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan terus memberkati segala aktivitas kami masing-masing sepanjang minggu ini. Bapa, ampuni dosa dan kelemahan kami. Tuhan sempurnakan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengharapan hidup kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat dalam